Upacara peringatan Hari Ulang Tahun keempat Desa Rempek Darussalam, Sabtu 22 Juni tahun 2024 dimulai. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan. Pada pemimpin upacara, hormat! Dan tegak! Dan Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. lapor, peserta upacara siap mengikuti upacara. Laporan diterima, kembali di tempat. Siap kembali ke tempat. Pembina upacara menuju mimbar upacara. Lapor, upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun Desa Rempek Darussalam yang keempat siap dilaksanakan. Lanjutkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Cek! Tegak! Cek! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, upacara peringatan hari ulang tahun keempat Desa Rempek Darussalam siap dimulai. Lanjutkan. Persiapan pengibaran bendera, undangan dimohon berdiri. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Depan, jalan. Hadap kiri kanan, gerak. Kerjakan.
Sangsaka merah putih, hormat! Gerak! Balik kanan, jalan lipat, gerak. Penghormatan kepada bendera lambang Desa Repek Darussalam Titi dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada bendera lambang Desa Repek Darussalam Titi, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Undangan dimohon duduk kembali. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Kepada seluruh peserta upacara bendera memperingati HUT Desa Repek Darussalam keempat, bagi kita semua, marilah kita mengheningkan cipta untuk kita mendoakan seluruh pahlawan kusuma bangsa yang telah mendahului kita, termasuk para punding padar Desa Repek Darussalam yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh peserta upacara.
Mohon diikuti. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Untuk kemenat, istirahat di tempat. Gerak! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Babin Kantipmas Desa Rempeyek Darussalam yang hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Babinsa Desa Rempeyek Darussalam, beliau hadir pula di tengah-tengah kita pada kesempatan pagi hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ketua BPD Desa Rempeyek Darussalam beserta segenap jajarannya. Yang saya hormati dan saya banggakan pula rekan-rekan perangkat Desa Rempeyek Darussalam
Yang mudah-mudahan pada hari ini semua mengikuti bendera untuk memperingati HUT desa kita pada hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan pula seluruh elemen ketua lembaga kemasyarakatan desa beserta segenap anggotanya. Semoga dari semua anggota elemen kemasyarakatan desa pada hari ini hadir secara keseluruhan. Yang saya hormati dan saya banggakan pula Bapak-bapak ketua RT yang alhamdulillah mengikuti acara apel bendera kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati para undangan baik dari lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, para ketua UMKM Desa Rempek Darussalam. Yang saya hormati pula dan saya banggakan rekan-rekan panitia penyelenggara HUT Desa Rempek Darussalam yang keempat. Semoga rekan-rekan panitia tetap semangat. Yang saya hormati dan saya banggakan pula adik-adikku para paskibraka pengerek bendera yang alhamdulillah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Singkatnya Bapak Ibu hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang mudah-mudahan semua kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa pada hari ini kita masih dikaruniai kesehatan, kesempatan, sehingga alhamdulillah acara apel bendera dalam rangka kita memperingati HUT Desa Rempek Darussalam yang keempat dapat kita hadiri dan dapat kita laksanakan. Semoga acara ini tercatat sebagai amal ibadah kita di sisinya, dan semoga pula Allah memberkahi apa yang kita laksanakan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kali, marilah kita selalu melayangkan selawat dan salam kita ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku panutan kita, suri teladan kita dan junjungan kita. Semoga kita selalu setia dan istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman. Semoga kelak pada hari kiamat kita menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan hari ini yang saya hormati, izinkanlah kami sejenak untuk menyampaikan amanat pembina upacara sekaligus sebagai sambutan kami selaku pembina upacara pada hari ini. Pada kesempatan hari ini ada beberapa hal penting yang ingin kami sampaikan di dalam mengisi momentum upacara peringatan hari ulang tahun berdirinya Desa Rempek Darussalam yang keempat. Yang pertama, kami atas nama pemerintah Desa Rempek Darussalam menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap peserta yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang begitu luar biasa kita menyemangati hari-hari HUT desa kita. Maka mudah-mudahan ke depan untuk memperingati hari berdirinya desa kita, kita lebih semarak lagi. Sehingga untuk itu sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada semuanya, terutama kepada panitia dan semua aparatur Desa Rempek Darussalam yang sudah beberapa hari ini kita bersama-sama di tempat ini, yang tiada lain adalah untuk kita menyiapkan hari yang kita laksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini dan seterusnya semoga selalu mendapatkan bimbingan dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian yang kedua, perlu ingin kami sampaikan Bapak Ibu hadirin sekalian, bahwa di dalam kita memperingati hari berdirinya desa kita, seyogianya kita semua para aparatur desa terlibat pada hari ini. Jadi ketika ada unsur yang tidak hadir pada kesempatan hari ini, maka itu kami katakan kurang arif rasanya ketika kita melaksanakan apel bendera untuk memperingati hari berdirinya desa kita, hari lahirnya desa kita, namun kehadiran kita absen, maka dapat dipertanyakan integritasnya. Sehingga untuk itu pada hari ini kami tekankan kepada kita semua, mari kita bersama-sama, terutama kepada lembaga-lembaga desa, karena lembaga-lembaga desa itu adalah mitra kepala desa di dalam membangun desa. Sehingga pada hari ini kami nanti akan meng-cross check daftar hadir. Siapa dari undangan yang tidak hadir, itu menjadi catatan bagi kami selaku pemerintah desa. Terlebih dia selaku anggota pengurus lembaga desa yang ada di Desa Rempeh Darussalam, termasuk para undangan, para kepala sekolah yang pada hari ini kita undang kemudian tidak hadir dan tidak ada konfirmasi, maka itu menjadi catatan kami. Besok atau lusa pasti membutuhkan pemerintah desa, baik dia itu sifatnya proposal dan lain sebagainya, sifatnya rekomendasi dan lain sebagainya, maka itu semua menjadi bahan bagi kami sebelum kami memberikan kebijakan kepada mereka. Sehingga untuk itu sekali lagi kami harapkan kepada kita semua, mari, ini adalah momentum yang sangat bersejarah dan sangat penting dalam kita menghargai desa kita. Sehingga untuk itu kami menekankan sekali lagi, di tahun depan tidak ada yang tidak hadir dalam memperingati HUT desa kita. Terlebih kita semua adalah lembaga-lembaga desa sebagai penyambung kebijakan kepala desa di tengah-tengah masyarakat. Sehingga mari kita tunjukkan integritas kita, ya. Jadi di sana kita tunjukkan integritas kita dan jati diri kita, bahwa kita adalah orang Darussalam, orang Rempeh Darussalam. Sehingga itulah sebabnya kami selaku pemerintah desa, selaku kepala desa di Desa Rempeh Darussalam, dari sejak awal saya selalu melaksanakan apel atau upacara bendera untuk memperingati hari jadinya Desa Rempeh Darussalam. Mungkin hanya kita yang melaksanakan apel bendera seperti ini. Kalau bagi desa-desa yang lain kami tidak sebut. Tetapi kita Desa Rempeh Darussalam, pelaksanaan apel bendera itu menjadi hal wajib. Kenapa? Apel bendera ini adalah esensi dari berdirinya Desa Rempeh Darussalam. Esensi dari kita memperingati hari jadinya Desa Rempeh Darussalam, sebagai cara kita untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan kita, para pendahulu kita, terlebih para founding father kita dalam memperjuangkan pemekaran Desa Rempeh Darussalam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu hadirin sekalian, pada hari ini kita sedang melaksanakan program-program pembangunan. Jadi tentu membutuhkan keterlibatan semua pihak. Jadi tidak bisa hanya melibatkan kami selaku kepala desa saja. Semua kita, semua lembaga desa, ya, harus terlibat di dalam membangun desa. Sehingga untuk itu kami sangat mengharapkan, ya, adanya sinergitas di antara kita semua, sehingga apapun yang kita laksanakan untuk membangun desa kita, insya Allah akan pasti berjalan dengan baik. Pada hari ini kalau kita melihat Desa Rempeh Darussalam sedang berbenah. Di tahun ini kalau kami hitung kurang lebih 6 atau 7 program yang sedang berjalan di tahun 2024. Sehingga itu semua patut kita apresiasi, bahwa itu semua tentu tidak lepas dari jerih payah Bapak Ibu hadirin sekalian. Tidak lepas dari sebuah kerjasama kita semua antara kami jajaran pemerintah
Bapak Babinsa, Bapak Babin Kantipmas, Bapak Linmas, dan semua elemen yang ada di Desa Rempeyek Darussalam. Sehingga untuk itu mari ke depan kita tingkatkan terus agar Desa Rempeyek Darussalam ini dapat kita wujudkan menjadi sebuah desa yang maju, dan ke depan mudah-mudahan menjadi sebuah desa yang mandiri. Itulah sebabnya Bapak Ibu hadirin sekalian, saya selalu menekankan bahwa semua lembaga desa, semua UMKM kita berdayakan. Termasuk pada hari ini kita memiliki BUMDes kita bersama semua lembaga-lembaga desa kita. Itu kita maksimalkan. Apa tujuannya? Tentu tidak ada lain Bapak Ibu hadirin sekalian. Kalau semua lembaga-lembaga kita dalam hal ini eksis ya dalam kita membangun desa, sehingga insya Allah cepat atau lambat Desa Rempeyek Darussalam adalah menjadi desa yang maju dan mandiri. Sehingga untuk itu kami atas nama pemerintah desa mengajak kepada kita semua, mari kita selalu berkiprah untuk membangun desa ini. Jangan memandang finansialnya. Kalau kita melihat dari ukuran finansialnya, maka tidak ada pekerjaan yang kita minati di Desa Rempeyek Darussalam. Terutama kepada semua lembaga desa, kepada Bapak Linmas kami, kepada RT kami, kepada kader-kader kami. Kalau ibu bapak memandang dari sisi finansial, maka gagal kita membangun desa. Tetapi kalau bapak ibu hadirin bekerja atau mengabdi di desa ini dengan tulus dan ikhlas, dengan mengharapkan redanya Allah Ta'ala, insya Allah semua itu akan bermanfaat untuk kita semua dan masyarakat kita. Sehingga untuk itu Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita tetap bersemangat. Mari kita singsingkan lengan baju kita untuk kita sama-sama membangun desa kita. Desa kita baru usia 2 tahun setengah, 2 tahun 6 bulan Bapak Ibu hadirin sekalian. Tapi alhamdulillah dalam usia yang sangat muda, kantor desa kita sudah kita mulai, kantor pustu kita sudah kita mulai, ambulan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan alhamdulillah sudah terpenuhi Bapak Ibu hadirin sekalian. Semua infrastruktur jalan sudah mulai, ada pelebaran, ada pembukaan jalan, ada pengaspalan dan sebagainya, ada TMD dan lain sebagainya, ada PDAM dan lain sebagainya. Itu semua luar biasa. Itu adalah berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk Darussalam. Sehingga mudah-mudahan dengan nama yang sangat berkah ini Bapak Ibu hadirin sekalian, Allah selalu membimbing kita agar kita menjadi orang-orang yang baik. Jadi kita di Desa Rempeyek Darussalam mohon maaf kepada seluruh stakeholder desa, terutama kepada seluruh warga masyarakat Desa Rempeyek Darussalam. Kalau pada hari ini masih banyak yang belum mendapatkan pelayanan, baik di pelayanan sosial, kesehatan, kemasyarakatan dan agama. Ya tentu kami belum mampu secara seluruhnya untuk kita bisa layak. Karena itu semua adalah keterbatasan anggaran dan keterbatasan kemampuan kami. Sehingga untuk itu sekali lagi saya atas nama pemerintah Desa Rempeyek Darussalam mengajak kepada seluruh warga masyarakat untuk mari kita jaga kondusivitas wilayah kita, desa kita. Terutama di sisi Kantipmas, kami bersusah payah dengan Bapak Linmas. Hampir tidak ada hari tanpa pengontrolan dan pengawasan dari Linmas kami. Ini sangat luar biasa peran aktif dari Bapak-Bapak Linmas kita. Pada malam hari tidak segan-segan juga mereka keluar sampai pagi ya. Sehingga itu harus kita hargai jerih payah beliau-beliau kita ini. Sehingga untuk itu mari kita selaku warga masyarakat kita bantu pengamanan untuk Bapak Linmas kita. Jangan melimpahkan pengamanan itu semua kepada kami selaku pemerintah desa, tetapi itu semua menjadi tanggung jawab kita semua, terutama dalam menjaga kondusivitas wilayah kita. Sehingga untuk itu mari kita selalu menjaga desa kita. Kita menjaga ucapan kita, menjaga lisan kita dan perbuatan kita.
supaya jangan semua itu menjadi hal yang kurang baik di dalam kita mengawal pembangunan di Desa Rempek Darussalam. Ini hal penting yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi untuk mengakhiri sambutan kami pada hari ini, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua kita, terutama pada segenap anggota peserta yang ikut apel pada pagi hari ini. Sehingga mudah-mudahan ini menjadi catatan penting bagi sejarah desa kita. Jadi mudah-mudahan desa kita ke depannya, harapan kita menjadi sebuah desa yang maju, yang bisa tentu memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Demikian dari kami, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Kok! Pembacaan sejarah desa. Sejarah singkat berdirinya Desa Rempek Darussalam. Desa Rempek Darussalam awalnya merupakan bagian dari Desa Rempek. Kala itu wilayah Desa Rempek memiliki wilayah yang sangat luas, yakni 5.360,57 hektar yang tersebar di wilayah 17 dusun. 7 dusun berada di bagian atas dan 10 dusun berada di wilayah bagian bawah. Sehingga dengan demikian jangkauan pelayanan pemerintahan menjadi sangatlah sulit karena letak geografis Desa Rempek merupakan hamparan lembah dan perbukitan dengan kondisi jalan tanah yang licin dan berlumpur, sehingga kerap kali kendaraan yang lalu lalang menjadi terganggu. Terutama di wilayah 7 dusun bagian atas, akses jalan belum dilalui pembangunan aspal. Pertumbuhan penduduk Desa Rempek saat itu tergolong sangat pesat. Pada tahun 2014 jumlah penduduk Desa Rempek adalah 2.287 KK dan 7.912 jiwa. Kepadatan penduduk tersebut berdampak pada pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Namun demikian, pembangunan sarana prasarana terus diajukan sehingga terbangunnya infrastruktur jalan, pasar, sekolah, bendungan, koperasi, dan lain-lain. Seiring dengan perkembangan zaman dan melihat kondisi geografis dan demografis Desa Rempek saat itu, serta untuk memperlancar mobilisasi pemerintahan dan pemerataan pembangunan, maka muncullah inisiatif pemekaran dari para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Dengan munculnya inisiatif tersebut, maka beberapa tokoh masyarakat menginisiasi pertemuan pertama, sehingga tepat pada tanggal 26 April 2002 beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda melakukan musyawarah pertama di halaman rumah Ahmad Drawini yang dihadiri oleh peserta musyawarah sebanyak 70 orang. Pada pertemuan ini telah disepakati pembentukan panitia kecil yang mengurus proses usulan pemekaran di desa kala itu. Sebagai panitia kecil saat itu adalah Saudara Sumardi sebagai ketua, Mulyadi sebagai sekretaris, dan Saudara Mujihadi sebagai bendahara. Dengan terbentuknya panitia kecil ini, maka isu pemekaran Desa Rempek telah bergulir di kancah publik. Namun isu pemekaran ini belum dapat diterima secara masif sehingga memunculkan pro dan kontra, tetapi kendati pun demikian tidak menyurutkan cita-cita untuk pemekaran. Kemudian pada bulan Januari 2005 isu pemekaran resmi dibawa ke forum musyawarah desa di bawah pimpinan BPD Saudara Bugiadi, sehingga melahirkan kesepakatan tentang pemekaran Desa Rempek menjadi Desa Persiapan Keramat Jati. Terbukti keputusan Kepala Desa Rempek Mahyadi nomor 3 tahun 2005 tentang pemecahan Desa Rempek sesuai proposal usulan pemekaran Desa Rempek yang diajukan kepada Bupati Lombok Barat Haji Lalu Mujitahid almarhum pada tanggal 4 April 2005. Usulan ini tidak dapat diwujudkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat kala itu karena terkendala adanya moratorium pemekaran desa dari pemerintah pusat dan adanya usulan pemekaran Kabupaten Lombok Utara yang diprakarsai oleh Forum Keluarga Besar Lombok Utara Kagalu. Setelah lahirnya Kabupaten Lombok Utara, usulan pemekaran ditindaklanjuti kembali pada tanggal 2 Oktober 2014
kepada pemerintah Kabupaten Lombok Utara setelah melalui beberapa tahapan, di antaranya musyawarah BPD tanggal 9 Januari 2014 dan musyawarah desa tanggal 18 September 2014 dalam rangka membahas pemekaran. Musyawarah desa ini dihadiri oleh 61 stakeholder desa. Momentum musyawarah desa ini menyepakati 4 hal, antara lain yang pertama, pemekaran Desa Rempek dengan nama Persiapan Sang Ngaji Purih sesuai surat keputusan Kepala Desa Rempek Rinadim nomor 11 garing KDR garing DR garing 9 garing 2014. Kedua, wilayah desa pemekaran meliputi Dusun Kuripan, Dusun Jelitong, Dusun Busur Barat, Dusun Pancor Ketah, Dusun Rempek, dan Dusun Rempek Timur. Yang ketiga, tapal batas desa pemekaran meliputi jembatan Lokok Tengah menuju Kalimati sebelah timur Dusun Dasan Banjur menuju Deker. Dari Deker mengarah ke barat mengikuti pagar kebun Amak Rindun dan Amak Parti menuju Koloh Dongo dan mengikuti Kalimati. Menuju Deker Lokok Sumbur, selanjutnya mengikuti jalan raya Senpiko menuju Lokok Ransa. Yang keempat, pembentukan panitia pemekaran desa Rempek sesuai surat keputusan Kepala Desa Rempek Rinadim nomor 13 garing KDR garing DR garing 9 garing 2014 dengan susunan pengurus sebagai berikut. Ketua Sumardi Haris Esos, Sekretaris Mulyadi Bendahara Mujihadi, Seksi Data Irwan Sahadi, Seksi Humas Haji Sumerto, dan Seksi Dana Bugiadi. Seiring dengan berkembangnya aspirasi masyarakat tentang respon pemekaran desa, nama Desa Persiapan Sang Ngaji Purih ternyata mendapat kritikan. Mayoritas masyarakat tidak setuju dengan nama tersebut. Untuk merespon pendapat masyarakat, melalui Kabak Pemerintahan Kabupaten Lombok Utara Haji Irnadi Kusuma SP menyarankan kepada panitia untuk segera melakukan perubahan atas nama desa tersebut, sehingga tepatnya hari Jumat tanggal 8 Mei 2015 di ruang kerja Asisten 1 Kabupaten Lombok Utara, panitia bersama beberapa perwakilan tokoh masyarakat melakukan musyawarah perubahan nama desa dengan mengajukan 3 pilihan sesuai usulan masyarakat, yakni yang pertama Desa Persiapan Rempek Darussalam, yang kedua Desa Persiapan Rempek Asli, yang ketiga Desa Persiapan Rempek Kuni. Dari ketiga pilihan tersebut, peserta musyawarah kemudian menyepakati nama Desa Persiapan Rempek Darussalam. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan nama desa tersebut adalah Saudara Sumardi Esos, Saudara Mulyadi, Saudara Bugiadi, Amak Putradi almarhum, dan Amak Arkiadip almarhum. Berdasarkan hal tersebut, maka proses pemekaran ini telah mengalami 3 kali perubahan nama, yaitu Desa Persiapan Keramat Jati, Desa Persiapan Sang Ngaji Purih, dan Desa Persiapan Rempek Darussalam. Perubahan nama yang ketiga inilah yang dapat diakui oleh masyarakat, yang selanjutnya disahkan dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lombok Utara nomor 18 tahun 2015 tanggal 11 Mei 2015. Peresmian dan pelantikan pejabat Kepala Desa Persiapan Rempek Darussalam dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2015 di Pasar Umum Pancor Ketah dengan pejabat Kepala Desa, yakni Bapak Dwi Putranom SNS STP. Setelah berjalan selama 3 tahun menjadi Desa Persiapan, barulah pada tahun 2017 Kode Register Desa Persiapan diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nomor 08.02.0010 sesuai dengan surat nomor 100/897 PEM tanggal 17 Januari 2017. Selama Desa Rempek Darussalam menjadi Desa Persiapan telah terjadi 3 kali pergantian pejabat kepala desa. Yang pertama, Dwi Putra Anom SNS STP 2015 sampai 2016. Yang kedua, Sahartu SPD 2016 sampai 2017. Yang ketiga, Sumarto 2017 sampai 2020. Selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2020, Kode Desa Definitif untuk Desa Darussalam telah diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan nomor 52.08.02/2007 yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara nomor 12 tahun 2020 tentang pembentukan Desa Rempek Darussalam, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 22 Juni 2020. Kode Desa Rempek Darussalam kemudian disampaikan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada pemerintah Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 18 Juli 2020 di Aula Bupati Lombok Utara, yang selanjutnya kode desa tersebut diserahkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara kepada pemerintah desa pada hari ulang tahun Kabupaten Lombok Utara yang ke-12 tanggal 21 Juli 2020 di lapangan Tiok Tata Tuna Tanjung, yang dirangkaikan dengan pelantikan pejabat kepala Desa Rempek Darussalam, yaitu Bapak Sumarto, dengan keputusan Bupati Lombok Utara nomor 351-27-PEM-2020 tentang pemberhentian pejabat kepala desa persiapan dan pengangkatan pejabat kepala Desa Rempek Darussalam, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Desa Rempek Darussalam dinyatakan resmi berdiri tanggal 22 Juni 2020 sesuai Perda KLU nomor 12 Juni 2020 tentang pembentukan Desa Rempek Darussalam, Kecamatan Gangga, yang diundangkan pada tanggal 22 Juni 2020 dengan luas wilayah 2.964,46 hektar dengan jumlah penduduk 1.150 KK dan 4.380 jiwa. Wilayah Desa Rempek Darussalam terdiri dari 7 dusun, yakni Dusun Rempek, Dusun Rempek Timur, Dusun Pancor Getah, Dusun Busur Barat, Dusun Jelitong, dan Dusun Kuripan, dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara Desa Rempek atau Desa Induk, sebelah selatan Kabupaten Lombok Barat, sebelah timur Desa Rempek dan Sambi Bakol dan Desa Santong, sebelah barat Desa Genglang. Dengan demikian Desa Rempek Darussalam secara de facto dan de jure resmi sebagai otonomi baru di wilayah Kecamatan Gangga. Desa Rempek Darussalam kemudian telah melaksanakan pemilihan kepala desa pertama pada tanggal 21 Desember 2021 dengan kepala desa terpilih yaitu Bapak Mulyadi. Semoga dengan berdirinya Desa Rempek Darussalam semakin dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan di segala bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan dapat membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat Desa Rempek Darussalam. Demikian sejarah singkat berdirinya Desa Rempek Darussalam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta apel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat cuaca dan kondisi peserta apel, jadi kita berdoa singkat, namun mohon kita menghadirkan hati kita sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ulata umuril muslimin ajma'in wa waffiqhum lima tuhibbuh wa tardah min naf'il ibadi wal bilad ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbi ighfir lana waghfir walidina warhamhum kama rabbana shighara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Liniyatina wa hajatina al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah dilaksanakan. Lapor, upacara telah selesai. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak!
Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan. Pada pemimpin upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, pasukan diistirahatkan.